Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur bahwa sepanjang hari, sepanjang waktu Dia yang telah menyertai kita. Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya begitu melimpah dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 27 Maret 2021, kita boleh bersama-sama untuk beribadah, menaikkan pujian, bersyukur kita di hadapan-Nya di tempat kita masing-masing. Mari kita naikkan ucapan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita. Kita katakan bahwa Dia adalah Bapa kita yang setia. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam. Katakan Bapa Kau setia. Oh, sebab Kau Bapa yang setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan
jadi, oh ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Oh, ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Benar Tuhan, sebab itulah kerinduan kami ya Bapa, untuk menjadi seperti-Mu ya Yesus. Ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu melimpah, kesetiaan-Mu Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Walaupun seringkali mungkin kami tidak menyadari ya Tuhan akan keberadaan-Mu Tuhan. Mungkin seringkali kami larut dengan masalah kami sendiri, dengan hidup kami sendiri Tuhan. Tapi Engkau yang tetap setia ya Tuhan, tak pernah meninggalkan kami. Dan kami mengucap syukur untuk itu semua. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah kami, Engkau yang mengalirkan kuasa-Mu ya Tuhan, membebaskan setiap kami yang terikat ya Tuhan, memulihkan Tuhan setiap hati yang terluka Tuhan, menghibur Tuhan setiap hati yang duka Tuhan, memberikan sukacita Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GKKI Rema ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami menaikkan pujian penyembahan kami di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya, sebab Tuhan kita itu baik. Mari kita naikkan pujian kita, Engkau baik. Harapan kemenanganku, ku datang menyembahku, membawa hatiku, membawa hidupku dengan kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, terangan baik, Engkau baik, terangan baik. Di hadapan kemuliaan-Mu, hadapan kemuliaan-Mu, ku datang menyembahku, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, terangan baik, Engkau baik, terangan baik, Engkau baik,
Baik, kita akan masuk dalam Quran firman Tuhan. Haleluya. Sebab tangan Tuhan itu yang senantiasa menolong kita, menopang kita. Pertolongannya tak pernah terlambat. Walaupun seringkali mungkin kita merasa kapan pertolongan Tuhan ini akan datang, tapi percayalah bahwa pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Tangannya tak pernah panjang untuk menolong kita, telinganya tak pernah lebar untuk mendengar seruan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Sebab ku tahu tangan-Mu Tuhan tak pernah panjang. Sebab Tuhan kekuatan. Kau Tuhan kekuatanku, perisai di saat ku dalam kesesatan, Kau selalu beriku kelegaan. Kau Tuhan menjaga
menggapai tanganku, beri pertolongan dan telingamu Tuhan, tak kurang tajam mendengar seruan doa. Sekali kata dengan lembut, tahu tanganmu Tuhan tak kurang panjang, tahu tanganmu Tuhan tak kurang panjang menggapai tanganku, beri pertolongan dan telingamu Tuhan, tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonanku. Tahu tanganmu Tuhan tak kurang panjang menggapai tanganku, beri pertolongan dan telingamu Tuhan, tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonan. Tahu tanganmu Tuhan tak kurang panjang menggapai tanganku, beri pertolongan dan telingamu Tuhan, tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonanku, mendengar seruan doa dan permohonanku, mendengar seruan doa dan permohonanku. Kaulah sumber kekuatan kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan, haleluya, kami sembah Yesus, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan Yesus aja. Sebab Engkaulah yang ajaib Tuhan, Engkaulah sang penyembuh Tuhan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, mari kita berdoa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah di dalam putranya Yesus Kristus, kami bersyukur atas semua penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur hingga hari ini Tuhan. Kami tahu karena anugerah Tuhan kami ada seperti kami ada. Biarlah
hari ini Roh Kuduslah penolong kami senantiasa, membawa kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Hati kami siap untuk firman-Mu, demi nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini, saudara-saudara, ada di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, saudara-saudara, Daud adalah yang memiliki Mazmur ini, saudara. Dan kalau kita membaca kisah Daud dalam kehidupannya, maka dia bukanlah seorang yang dipilih oleh Tuhan, diurapi menjadi raja, lalu kemudian perjalanan hidupnya menjadi nyaman, menjadi enak, saudara-saudara. Tidak demikian adanya. Kita membaca kisah Daud adalah kisah yang penuh dengan berbagai pergumulan hidup. Berkali-kali nyawa Daud justru ketika dia menjadi seorang raja, saudara-saudara, berkali-kali nyawanya berada di dalam situasi yang berbahaya. Berkali-kali dia terancam untuk kehilangan nyawanya. Namun satu hal, saudara-saudara, kita membaca bahwa selalu Daud luput dari setiap ancaman itu. Dari setiap usaha-usaha untuk membunuh dia, selalu Daud luput dari sana. Dalam pergumulan-pergumulan hidup yang dia hadapi, saudara-saudara, juga di dalam rumah tangganya, masalah kehidupan pribadinya, hubungannya dengan lawan jenis juga menjadi pergumulan dalam hidup ini, saudara. Tetapi kita melihat bahwa Daud, saudara-saudara, senantiasa mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya di dalam ayat ini dia berkata, saudara-saudara, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia sadar dalam setiap perjalanannya sebelum menjadi raja, dan ketika apalagi setelah dia menjadi raja, dia semakin sadar bahwa penyertaan Allah itu adalah hal yang terpenting dalam hidupnya. Bahwa tanpa penyertaan Tuhan tidak ada apapun dia capai. Dia tidak mungkin untuk menjadi seorang raja. Dia tidak mungkin mengalahkan saudara-saudara ketika dia menjadi gembala, mengalahkan binatang-binatang buas. Tidak mungkin untuk mengalahkan Goliat yang besar itu, yang tingginya jauh melebihi daripada tinggi Daud secara fisik. Dan juga yang sudah terlatih, mungkin sudah bertahun-tahun terlatih, memang khusus sebagai prajurit yang punya persenjataan lengkap. Tidak mungkin untuk dia kalahkan kalau bukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau bukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah luput dari pedang Saul, dari tombak Saul, saudara-saudara, dan dari pasukan Saul yang terkenal sangat ganas dan selalu memenangkan peperangan itu juga. Dan Saul adalah seorang yang gagah berani, saudara-saudara, yang memiliki tinggi badan jauh di atas, melebihi semua pria yang ada di Israel ketika dia dipilih menjadi raja. Jadi dia betul-betul seorang gagah perkasa. Tetapi saudara-saudara, penyertaan di Tuhan pada Daud membuat Daud, saudara-saudara, selalu luput dari kejaran Saul dalam hidupnya. Inilah saudara-saudara yang menjadi rahasia keberhasilan Daud. Rahasia keberhasilan hidup Daud, saudara-saudara, adalah penyertaan Tuhan. Dia berkata, aku tidak takut bahaya. Sekalipun dalam bahaya maut sudah begitu dekat, berkali-kali dia berada di ujung tanduk, saudara-saudara, untuk dia nyawanya dicabut. Tetapi di sana Tuhan selalu
menolong karena Tuhan menyertai dia. Dia luput dan luput dan luput lagi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya Daud hanyalah salah satu yang kita bicarakan di sini yang mengalami penyertaan Tuhan, saudara-saudara, dan mengalami berkali-kali dalam kehidupannya melewati persoalan karena kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Tidak terkecuali anak daripada Daud, yaitu Salomo, yang sangat terkenal bijak, yang sangat terkenal kaya, dan memimpin bangsa Israel kepada puncak kejayaan yang pernah ada yang dimiliki oleh bangsa Israel, saudara-saudara, yaitu pada zaman pemerintahan Salomo. Itu pun terjadi, saudara, karena Tuhan menyertai Salomo. Janji Tuhan kepada Daud untuk menyertai, mengangkat anaknya dan membuat dia jauh lebih jaya daripada Daud menjadi sebuah kenyataan karena Tuhan menyertai akan Raja Salomo, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga adanya dengan Yusuf. Saudara, Yusuf di dalam Alkitab seorang anak yang masih sangat muda sekali, mendapatkan sebuah mimpi daripada Tuhan. Mimpi ini, saudara, sebuah mimpi yang menunjukkan bahwa di dalam mimpi itu dia menjadi seorang pemimpin yang sangat dihormati. Bahkan saudara-saudaranya itu datang sujud menyembah dan ayah ibunya juga. Saudara, mimpi ini ternyata bukan membuat hidup daripada Yusuf menjadi seorang pemimpin, tetapi saudara-saudara mendatangkan justru amarah di dalam diri saudara-saudaranya. Dia dijual, dia, saudara-saudara, dijerumuskan oleh saudaranya ke dalam sumur yang kering. Lalu kemudian dia diangkat, dia dijual kepada pedagang Ismail. Lalu pedagang Ismail membawanya ke Mesir, jauh dari kenyataan akan mimpinya bahwa saudara-saudara dan ayah ibunya akan menyembah dia. Sekarang dia jauh dari mereka dan dia tidak mungkin lagi bertemu. Dia telah dijual, dia telah menjadi milik orang lain, bahkan bangsa lainnya, itu Mesir. Di Mesir, saudara-saudara, dia dibeli oleh seorang pekerja yang ada di dalam istana dan dia bekerja di rumahnya, yaitu Potifar. Namun saudara-saudara, walaupun dia hanya bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, tetapi ada satu hal, saudara, yang ada di dalam firman Tuhan. Kejadian 39 ayat yang kedua berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Apapun, saudara, dimanapun Yusuf ditempatkan, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dan itu membuat Yusuf selalu berhasil di dalam perjalanan hidupnya. Di mana dia diletakkan, saudara, bekerja di sana dia berhasil dan menjadi yang terbaik dan menjadi kepala pembantu di dalam rumah itu. Bahkan bukan hanya kepala pembantu, dia mengepalai saudara-saudara rumah itu, tentunya di bawah tuannya sendiri. Dan hanya satu yang tidak dipercayakan tuannya kepadanya adalah istri tuannya. Itulah sebabnya ketika dia digoda oleh istri tuannya karena dia begitu bagus dalam pekerjaan, sampai istri tuannya tertarik dengan dia. Itu pun, saudara-saudara, dia sadar penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan membuat dia lepas dari perbuatan dosa. Akibatnya, saudara-saudara, bahwa dia harus masuk difitnah dan dimasukkan di dalam penjara. Ketika dia di dalam penjara, saudara-saudara, Tuhan menyertai Yusuf, dan dia pun di sana, walaupun di dalam penjara, dia menjadi kepercayaan oleh kepala penjara untuk senantiasa melayani teman-temannya. Dan satu saat, saudara-saudara, bahwa seorang atau dua orang yang ada bersama-sama dia dalam penjara bermimpi, dia artikan mimpi itu. Namun itu tidak membuat dia lepas dari dalam penjara. Walaupun dia memohon,
Tetapi saudara-saudara, dia terlupakan. Dan akhirnya Firaun bermimpi dan Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi. Maka jadilah Yusuf kemudian menjadi seorang penguasa yang ada di Mesir. Dialah yang mengatur seluruh kehidupan rakyat Mesir, bahkan kehidupan bangsa-bangsa lain yang datang untuk membeli makanan di tempat Yusuf karena kelaparan yang begitu panjang selama 7 tahun lamanya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah hal penting dalam hidup mengalami penyertaan Tuhan, menyadari bahwa ada Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Maka apa yang terjadi saat Tuhan beserta dengan kita? Raja Daud berkata, saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-23 tadi, ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Tuhan menyertai kita, artinya dia sebagai gembala dalam hidup kita, maka saudara-saudara tidak ada hal yang kurang dalam kehidupan kita. Penyertaan seorang gembala, pemeliharaan seorang gembala yang adalah Tuhan sendiri, saudara, dan pengayoman seorang gembala, perlindungan seorang gembala, penyediaan terhadap kebutuhan domba oleh seorang gembala, itu sangat penting, saudara. Dan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudara, menyediakan semua itu bagi domba-domba gembalaannya, yaitu kita, umat orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tidak kekurangan dalam penyertaannya. Saudara merasakan atau saudara tidak merasakan, sesungguhnya sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan, sekali-kali dia tidak pernah membiarkan saudara. Dan dalam hidup ini kadangkala seperti itulah perjalanan. Kita mengalami ketidakadilan demi ketidakadilan. Kita diperlakukan, dicurangi, dilupakan. Bahkan sepertinya saudara, dalam perjalanan Yusuf sendiri, sepertinya dalam semua yang dia hadapi, saudara, dia melihat bahwa sepertinya Tuhan berdiam diri saja. Tidak ada suara Tuhan, tidak ada penampakan penglihatan lagi, saudara-saudara, terhadap dirinya. Tetapi dia hanya menyadari dalam hidupnya, Tuhan selalu beserta dengan dia. Dan itu cukup rupanya bagi dia, saudara. Itu pun cukup buat kita. Apapun yang dihadapi, saudara-saudara, berbagai ketidakadilan, kecurangan yang dibuat terhadap hidupmu, kalau engkau tahu bahwa engkau melakukan kebenaran dan engkau dicurangi atau diperlakukan tidak adil, atau saudara-saudara mengalami tekanan-tekanan persoalan-persoalan hidup ini, saudara, ingat, Tuhan beserta dengan saudara. Mungkin bisa jadi bahwa untuk kita mengalami sebuah promosi, saudara, melewati berbagai jurang-jurang itu, saudara, melewati lembah-lembah yang kelam itu, saudara. Namun kalau ada Tuhan beserta kita di sana, maka ada waktunya seperti Yusuf dipromosikan naik ke atas. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka setia, saudara-saudara, apapun diperlakukan terhadap mereka, mereka hanya percaya bahwa Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Maka singa tidak mempan, singa tidak bisa memakan Daniel, api tidak bisa melahap, saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini satu anugerah Tuhan buat mereka, bahwa mereka diluputkan atau tidak oleh Tuhan, maka iman percaya mereka tetap bahwa Tuhan beserta mereka itu cukup. Dan Tuhan yang beserta mereka menunjukkan penyertaannya, bahwa mereka tidak bisa dimakan oleh api, bahwa Daniel tidak disentuh sedikit pun oleh hewan buas itu, yaitu singa yang sudah lapar itu, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mereka kemudian mendapat kedudukan yang tinggi, melewati lembah kekelaman, saudara, melewati lembah bayang-bayang maut itu, saudara. Ternyata di balik dari jembatan bayang maut itu, saudara, ada sinar kemuliaan di sana. Ada tersedia, saudara-saudara, promosi yang hebat dalam hidup mereka. Bahkan Daniel melewati 3 raja, duduk di atas tahta. Dia selalu dipercaya menjadi orang yang dikasih, disayangi, dan kepercayaan raja.
dia terus berkarya dalam kejujuran, dia terus berkarya dalam kebenaran dan setia kepada kebenaran itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia melewati 3 raja dengan kedudukan yang tetap. Bukan tidak ada persoalan, persoalan itu telah membawa dia naik dan naik dalam kehidupannya. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengalami masa-masa yang kelam. Mungkin kita saudara-saudara mengalami masa-masa yang dicurangi, diperlakukan tidak adil. Engkau merasa saudara-saudara bahwa ini tidak adil. Jangan keluar dari imanmu. Jangan keluar saudara-saudara dari kesetiaanmu untuk berjalan benar dan jujur dalam hidup ini, saudara. Ya, memang seringkali orang berkata, jangan terlalu jujur, tidak bisa hidup. Tetapi lihatlah bahwa Yusuf hidup karena dia taat dan dia jujur dalam hidupnya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, karena ketulusan, kesetiaan mereka jalan dan jujur untuk melakukan kebenaran, saudara, maka mereka mendapatkan promosi Allah pada akhirnya. Karena itu saudara, kalau engkau berbuat benar, lakukan kebenaran, hidup dalam kejujuran, saudara-saudara, dan engkau mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, saudara. Siapa tahu dan kita yakin di balik itu semua, di balik awan yang kelam itu, saudara, ada matahari pelangi yang kemudian bercahaya lagi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bukankah Allah berjanji kepada Nuh, tidak akan ada air bah lagi dan menempatkan pelangi? Kalau engkau melihat ada awan yang hitam di sana dan aku menaruh busurku, maka saudara-saudara, itu tandanya bahwa Tuhan sedang mengingat janjinya dan penyertaannya, bahwa kita tidak akan lagi mengalami hal yang pernah dialaminya oleh orang-orang di zaman Nuh. Dalam arti saudara, bahwa janji Tuhan untuk menyertai, janji Tuhan untuk memelihara, janji Tuhan saudara-saudara untuk membuat kita sebagai domba-domba yang tak berkekurangan, saudara-saudara, itu adalah sebuah hal yang nyata menjadi bagian kita karena Kristus Yesus Tuhan yang sudah bangkit, mati dan bangkit bagi kita. Beberapa hari lagi kita akan merayakannya, saudara-saudara, akan kematiannya, kebangkitannya. Itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ada dari semua pertempuran apapun di dalam dunia sepanjang sejarah. Adalah pertempuran Yesus, saudara-saudara, untuk mengalahkan maut itu sendiri dan merebut kita, saudara-saudara, dari kuasa maut dan dosa itu, saudara. Itu adalah satu kemenangan yang terbesar dan berhasil diraih oleh Yesus. Tapi yang luar biasa, kemenangan itu didedikasikan untuk kita, sehingga kita adalah pemenang lebih dari seorang pemenang. Yesus memenangkan, tapi itu adalah untuk kenikmatan kita di dalam kemenangan itu, saudara. Wow, ini satu kasih karunia, kita bersyukur. Jadi walaupun engkau dalam lembah-lembah kekelaman, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, saudara-saudara. Dia beserta dengan engkau. Itu adalah hal yang terpenting. Dia bersama engkau saat ini. Apapun yang kau hadapi saat ini, dia ada bersama saudara. Dan dia peduli dengan saudara. Dia sudah mati dan bangkit mengalahkan semua kuasa daripada sengat-sengat daripada persoalan hidup. Sudah dia cabut, maka dia tidak berkuasa meruntuhkan orang-orangnya. Percaya kepada Yesus. Karena itu saudara, jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, karena dia beserta dengan kita. Dan sebagai domba-domba gembalaan, kita tidak akan kekurangan. Kita tidak kekurangan penyertaannya. Kita tidak kekurangan dalam hal apapun yang kita butuhkan. Kita tidak kekurangan keadilan di hidup kita. Kita tidak kekurangan berkat-berkatnya. Baik berkat jasmani, kesehatan tubuh. Baik itu berkat rohani yang kita butuhkan di atas segalanya. Dan berkat-berkat dalam segala segi hidup kita sudah tersedia melalui Kristus Yesus Sang Gembala yang agung itu buat kita. Saudara, kisah ini yang pernah saya sampaikan dalam sebuah khotbah singkat saya yang inspirasi saudara-saudara.
seorang misionaris beberapa puluh tahun yang lalu yang melayani di Cina bagian barat. Satu kali ada sekelompok massa yang mengejar untuk membunuh misionaris ini, saudara. Lalu misionaris ini, saudara-saudara, berlari dan dia berada di pinggir sebuah sungai. Dan kemudian dia naik di atas sebuah kapal yang sedang berjalan. Namun saudara, para pengejarnya ini mencapai kapal itu juga. Dan apa yang dilakukan oleh misionaris ini? Misionaris ini kemudian tanpa pikir panjang dia melompat dari atas kapal itu dan terjun ke dalam sungai yang cukup dalam itu, saudara. Sungainya bukan sungai yang kecil, saudara-saudara, tetapi sungai yang sangat lebar itu. Dan apa yang terjadi ketika dia terjun dan menyelam di dalam sungai itu? Para musuh-musuhnya melemparkan tombak-tombak mereka ke dalam air itu menuju ke tempat di mana dia melompat, saudara-saudara. Namun satu mujizat Tuhan terjadi. Tidak ada satupun dari benda itu mengenai tubuhnya, dan dia lolos dari kejaran mereka, saudara-saudara. Nah, ketika dia sampai di sebuah tempat orang-orang percaya, lalu mereka beribadah. Dalam ibadah itu dia menyampaikan kisah itu. Dan setelah ibadah, seseorang bertanya kepada dia. Kepada misionaris ini dia berkata, "Pak, ketika Bapak dalam situasi seperti itu, seperti apa yang Bapak alami, dikejar dan hampir terbunuh itu, ayat apa yang ada di dalam pikiran Bapak?" Bapak ini menjawab, "Ayat. Saya tidak mengingat ayat apapun di dalam pikiran saya. Yang saya tahu adalah Tuhan beserta dengan saya. Hanya itu yang saya tahu." Wow, saudara-saudara yang saya kasihi, kadangkala karena begitu beratnya persoalan menindih kita, kadangkala oleh karena begitu tidak adilnya kita rasa, saudara-saudara, akan keadaan hidup yang kita alami ini, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara membuat kita banyak melupakan hal. Bahkan mungkin kita tidak mengingat ayat-ayat firman Tuhan lagi. Tidak menjadi masalah. Tuhan tidak marah kalau Anda tidak hafal ayat. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara karena saudara tidak ada menghafal ayat. Asal satu hal saudara tahu dalam situasimu itu, Tuhan beserta dengan engkau. Itu cukup, saudara. Penyertaan Tuhan inilah yang terpenting dalam hidup kita. Dan saya mau beritahu kita, Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, dan membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa, dan memberikan Roh Kudusnya ketika dia bangkit dan naik ke surga. Memberikan Roh Kudusnya adalah untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Nikmati penyertaan Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan bersama saudara. Tuhan menyertai engkau. Muliakan dia, saudara-saudara. Ayo senantiasa bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ayo hormatkan kepada Tuhan Sang Gembala yang agung. Katakan, "Tuhan, terima kasih, aku tidak kekurangan apapun, karena aku tahu engkau beserta dengan aku." Dan engkau lihat bahwa mujizat-mujizat Tuhan nyata di hidupmu. Bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hanya satu yang saudara perlu ingat adalah Tuhan beserta dengan kita. Maka tidak ada perkara yang mustahil dalam hidup ini. Haleluya, saudara-saudara. Apakah firman Tuhan kalau begitu tidak perlu kita ingat? Oh, sangat penting. Dan tentu akan lebih jauh sangat menolong. Tetapi kadangkala kita tidak mengingatnya. Bahkan mungkin saudara tidak sempat mengingat apapun tentang Tuhan dalam keadaan terjepit. Ya, kadangkala orang bukan teriakan Tuhan, tetapi meneriakkan panggil nama mama atau papanya, "Papa!" atau "Papa!" Ya, atau nama seseorang, saudara, dan tidak mengingat Allah. Allah tidak melupakan saudara, karena dia beserta engkau. Engkau rasa atau tidak, dia ada bersama dengan saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita bersyukur.
apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, datang pada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau. Dia menyertai saudara saat ini. Dia menyertai engkau dalam persoalan, dalam tekanan hidup, dalam apa yang kau rasakan yang mungkin orang lain tidak bisa mengerti, dan memang orang lebih banyak tidak mengerti tentang apa yang saudara hadapi. Orang mungkin hanya bisa menuduh engkau. Orang mungkin bisa hanya memberi nasihat-nasihat, mencari kambing hitam dengan semua itu untuk berusaha membuat engkau terhibur. Tetapi itu bukan jalannya. Tuhan tahu apa yang saudara hadapi, apa yang saudara alami, dan Tuhan hadir selalu menyertai engkau. Ini saatnya Tuhan lepaskan, Tuhan menolong engkau. Tuhan mau mengangkat hidup saudara dari persoalan-persoalan ini. Dia ingin saudara naik ke atas dan bukan turun ke bawah. Karena itulah kehendak Tuhan kita, adalah engkau mencapai yang terbaik di dalam Dia, saudara-saudara, yang Dia sediakan. Dia mau engkau mengalaminya, menikmatinya dalam kehidupanmu, dan memuliakan Dia dengan menjadi berkat bagi sesama. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Puji nama Tuhan senantiasa. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, Tuhan, hadirat kuasa-Mu yang nyata di setiap anak-anak-Mu, keluarga besar Rema, melihat kuasa Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Apapun persoalan itu, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan kuasa kegelapan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh yang menindas, yang menekan, dan yang mau mengambil dari anak-anakmu, lepas dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus aku hancurkan semua itu, Tuhan. Dan apapun dialami anak-anakmu saat ini, biar kekuatan dari roh-Mu memampukan mereka melewati. Karena kami tahu, Tuhan, di balik semua ini kami percaya ada kemuliaan Tuhan, ada anugerah berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan di setiap perjalanan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sertai berkati umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati dalam segala bidang hidup mereka, disertai oleh Tuhan, senantiasa berhasil di segala jalan mereka, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan selalu beserta dengan kita, maka tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita naikkan pujian kita, percayalah kepada Tuhan. Kepada pengertianku sendiri.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kami berdoa Roh Kudus, Engkau yang menolong kami Tuhan, agar firman yang kami dengar itu Tuhan boleh tertanam Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan berbuah di dalam hidup kami ya Bapa. Kami berdoa Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Samuel Rapa yang telah memberikan firman ya Tuhan. Biarlah setiap langkah hidupnya Tuhan, pelayanannya senantiasa dipenuhi oleh mujizat-mujizat-Mu dan kuasa-Mu senantiasa ya Tuhan, menaungi Tuhan kehidupannya dan keluarganya Bapa. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk ucapan syukur yang telah kami berikan melalui persembahan ya Tuhan. Engkau yang memberkati itu semua Bapa. Biarlah itu boleh dipakai ya Tuhan oleh GKKI Rema Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di dalam pelayanan yang ada ya Bapa. Kami berdoa Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk kami menggunakan ya Bapa setiap berkat-berkat yang ada pada kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik jemaat, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kita, ada mujizat di dalam bersyukur. Menolong hidupku,
Baiklah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang menyertai kami di dalam segala kehidupan kami di sepanjang hari akan kami hadapi ke depan. Karena itu saudara-saudara, masuki hari-harimu dengan iman percaya bahwa Tuhan beserta dengan engkau dan sekali-kali tidak meninggalkan dan membiarkan engkau. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita serta persekutuan Roh-Nya, itulah yang menyertai engkau, memampukan engkau menghadapi segala hal dan menikmati segala berkat-Nya, menjadi berkat dimanapun kamu berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, demikian ibadah kita. Sampai kita berjumpa dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati. Saya sampaikan salam restorasi.